FM. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat datang di Dialog Sepada spesial kita Indonesia ya. Dan kalau kamu udah lihat Instagramnya kita di @rri_pro2 Tarakan, hari ini kita bakal bahas ya tentang dari Borneo ke Samudra, cerita Nabila di panggung Duta Maritim Indonesia. Dan tentunya aku udah nggak sendiri ya, di sini sudah bergabung bersama kita walau via Zoom ya teman Pro 2. Sudah ada Kak Nabila nih di sini. Halo Kak Nabila. Halo Kak Randa, Oke, suaranya terdengar jelas aja ya Kak Nabila ya. terdengar Kak? Aman? Oke, nah nantinya kita bakal ngobrol seru-seruan bareng Kak Nabila ya teman Pro 2. Dan kamu bisa dengarkan di 107 FM atau nanti nonton di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Dan juga nih teman Pro 2 ya, mungkin sebelum kita ngobrol seru-seruan bareng Kak Nabila nih, mungkin Kak Nabila boleh dong kenalan dulu nih sama pendengar kita dan penonton kita di RRI Pro 2 Tarakan. Siapa sih Kak Nabila ini? Mungkin boleh Kak, silakan. Oke, thank you Kak Randa atas waktunya. Mungkin sebelumnya selamat pagi semua pendengar dari RRI Putarakan. Perkenalkan, nama aku Nabila Lutfa Rohma. Aku bisa dipanggil Lutfa. Dan untuk saat ini kebetulan aku sudah lulus ya teman-teman dari Magister S2-nya UGM. Dan kebetulan dulu waktu S1 juga ambil di UGM. Di jurusan geografi teman-teman. Nah, untuk saat ini aku kebetulan bekerja sebagai asisten penelitian, asisten peneliti di namanya Institut Sumber Daya Dunia. Dan sekarang bertempat di Jakarta. Ya, terima kasih Wah, luar kan. biasa ya. Ternyata dipanggilnya Kak Lutfa ya. Tapi aku panggil Kak Nabila Iya, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nah, Kak Nabila mungkin boleh cerita singkat dulu nih awalnya tuh gimana sih bisa kepikiran daftar Duta Maritim Indonesia? Oh iya, untuk singkat ceritanya tuh awalnya sebenarnya untuk Duta Maritim ini dikhususkan untuk mahasiswa ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku udah daftar itu dari tahun lalu dan kebetulan saat itu aku masih S2 gitu ya, masih menjalani kuliahku S2 dan kemudian aku iseng gitu coba lihat informasi yang ada di Instagram dan kebetulan aku taunya dari salah satu TikToker namanya Kak Arung. Dia itu sebagai juara Duta Maritim di tahun sebelumnya kayak gitu. Dan aku tahu akhirnya Oke. coba iseng-iseng buka dan ternyata oh sekarang lagi pembukaan gitu. Dan aku cobalah untuk daftar Duta Maritim itu. Dan seharusnya itu kegiatan Duta Maritim itu berlangsung di Agustus tahun lalu gitu. Tapi karena ada beberapa hal gitu sehingga akhirnya diundur dan baru dilaksanakan tahun ini kayak gitu meskipun aku udah lulus gitu ya posisinya tapi mungkin itu sih awal mulanya kenapa aku bisa kepikiran untuk daftar sekolah duta maritim ini dan mungkin karena juga kebetulan sangat relevan gitu dengan profil aku saat ini yang sebagai apa ya bisa dibilang peneliti muda dan itu di bidang kelautan dan pesisir gitu. Jadi aku sangat tertarik banget untuk ikut kegiatan Duta Maritim ini gitu sih Kak. Wah, luar biasa ya teman Pro 2 Kak Nabila ini. Dan kan Kak Nabila juara 2 ya. Nah itu waktu pertama kali diumumin jadi juara 2 tuh apa yang terlintas langsung di pikiran Kak Nabila? Rasanya gimana? Itu kebetulan aku sangat-sangat shock sih karena Heeh, mengingat teman-teman sekolah Duta Maritim itu kan berasal dari seluruh Indonesia ya Kak. benar. Kita ada sekitar 36 peserta kemarin yang hadir di Jakarta dan mereka tuh benar-benar keren banget gitu kayak mereka benar-benar bisa menjadi representatif di wilayahnya masing-masing gitu. Jadi aku dengan kondisi yang belum pernah ikut kegiatan duta kayak gitu ya, terus tiba-tiba dinobatkan menjadi juara dua tuh cukup shock gitu kayak apa ya unbelievable gitu. Tapi ternyata ya eh, bersyukurnya bisa jadi juara dua itu sih Kak. Agak kaget ya Kak Nabila ya. Iya. Nah Kak Nabila, kalau misalnya harus mendeskripsikan perjalanan ini tuh
di Duta Maritim ya jadi juara 2 pakai 3 kata. Kira-kira apa yang paling cocok Kak Nabila? Em, sangat tidak percaya sih, aku masih 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 itu sih kaget ya. ya Kak Nabila. Masih kaget. Oke, luar biasa teman Pro 2. Dan juga nih Kak Nabila kalau misalnya ngebahas terkait dengan perjalanan proses menuju Duta Maritim gitu. Apakah selama mengikuti proses Duta Maritim ini ada karantinanya Kak Nabila? Iya betul banget. Jadi kita di karantina Hmm, kemarin itu dari tanggal 10 sampai tanggal oke. 17 gitu Kak. Dan selama karantina itu kita banyak banget tuh belajar banyak hal, mulai dari kita belajar terkait dengan attitude, terus kemudian kita Hmm, juga belajar terkait dengan apa namanya, apa itu aspek Sindo gitu kan, karena kebetulan mm-mm, Sekolah Duta Maritim ini Kak, itu dia di apa ya, diinisiasi oleh Aspek Sindo. Aspek Sindo itu kayak asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi kita belajar banyak apa sih Aspek Sindo, kemudian apa sih Duta Maritim itu, kemudian kita bahkan juga selama karantina itu banyak sekali diajak untuk kunjungan langsung gitu, dan kemarin kayak kunjungan langsung ke Kemenaker gitu, ketemu dengan wakil menteri Kemenaker gitu ya. Kemudian kita juga kemarin sempat ke apa kompleks DPR RI juga gitu. Kita kita audiensi bareng DPD RI, kemudian kita juga audiensi juga dengan DPR RI, Bapak Profesor Rohmin Dahuri gitu. Kita banyak belajar terkait dengan kemaritiman gitu, dan kita juga beraudiensi itu membawa apa ya, isu-isu maritim yang ada di daerah kita gitu sih Kak. oke Jadi luar. Ah, mm, oke luar biasa ya. Jadinya banyak banget insight yang didapat ya Kak Nabila ya. Dan tentunya juga ketemu peserta-peserta dari berbagai daerah nih ya Kak Nabila. mm. Oh iya Kak, Oke. betul banget. Sama Heeh. yang paling menarik itu, kita kemarin waktu Sekolah Duta Maritim itu kan ada kegiatan Munas ya Kak. Oke. Dan di kegiatan Munas itu kebetulan seluruh, bisa dibilang kayak seluruh anggota dari Aspek Sindo, jadi kepala daerah kayak bupati, wali kota, kemudian gubernur itu datang. Dan ternyata gubernur kita Kak, Bapak Zainal itu dia merupakan salah satu ketua Dewan Penasehat yang ada di Aspek Sindo. Dan kemarin bersyukurnya tuh bisa ketemu langsung dan bisa ngobrol-ngobrol langsung gitu dengan Bapak Gubernur kita Kalimantan Utara. Itu sih Kak. Oke. Nah, Kak Nabila kalau dari segi tantangan tersendiri nih, ada nggak tantangan terberat yang mungkin ada selama karantina atau selama proses menuju Duta Maritim gitu? Dan gimana sih cara Kak Nabila buat mengatasi tantangan itu sendiri? Oh ya, untuk tantangannya sendiri cukup banyak ya Kak bisa dibilang, karena kemarin waktu Sekolah Duta Maritim itu kita kayak diberi challenge lah bahasanya untuk kita aktif di sosial media kita. Kita aktif bikin konten, kemudian kita juga sebenarnya di apa ya, salah satu tantangannya juga diminta untuk aktif membagikan berita-berita kayak gitu. Dan kemarin sempat beberapa kali gitu menyetorkan berita kepada RRI Tarakan, dan itu sangat membantu banget dalam prosesnya gitu sih Kak. Mungkin itu tantangannya, dan tapi selama menjalani proses itu cukup banyak belajar hal baru. Oh ternyata gini loh untuk bikin berita, oh ternyata gini loh untuk bikin konten yang bagus dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu bisa dibilang tantangan, tapi juga pembelajaran yang sangat ngena gitu waktu kita berada di Sekolah Duta Maritim. Itu sih Kak. Oke, jadi belajar ngonten ya Kak Nabila ya. Iya, betul banget. Oke. Nah, kalau dukungan dari keluarga dan teman sendiri nih Kak Nabila gimana? Mungkin boleh diceritain lebih detail bentuknya tuh kayak gimana? Ya, untuk dukungan dari keluarga dan teman sendiri itu sangat mendukung ya Kak, karena kebetulan kemarin aku apa ya, udah stay di Jakarta, tapi beberapa hal itu kayak harus dipersiapkan dari daerah. Jadi kita kemarin itu disuruh bawa kayak produk-produk UMKM, kita disuruh bawa baju-baju adat gitu kan dari daerah. Jadi itu sangat didukung sama orang tuaku, karena kebetulan orang tuaku kan stay-nya di Bulungan ya Kak. Jadi kemarin bantu mempersiapkan, oh produk UMKM ini yang bisa kamu bawa, kemudian ini baju adat yang bisa kamu gunakan gitu. Jadi diskusi cukup apa ya, cukup
intens juga gitu sama keluarga yang ada di Kalimantan. Terus habis itu juga mungkin sama apa ya dukungan juga bahkan dari pemerintah daerah ya kemarin sempat ada mau kayak semacam diskusi gitu dengan beberapa pemerintah daerah untuk apa sih yang akan diangkat di kegiatan Duta Maritim ini karena kan kita nanti akan audiensi dengan pemerintah pusat gitu ya Kak. Kita juga akan audiensi dengan kepala-kepala daerah. Jadi kemarin juga tanya-tanya apa sih kemudian hal yang menarik yang bisa kita angkat ketika audiensi di tingkat nasional itu. Jadi mungkin itu sih Kak dukungannya dan aku berterima kasih banget untuk semua yang kemarin udah aku repotin gitu ya, aku tanyain dan banyak hal dan ternyata itu sangat membuahkan hasil sih di akhir. Ya, gitu sih Kak. Oke, luar biasa ya Kak Nabila. Nah, tadi kan Kak di dalam karantina pasti ketemu banyak teman-teman dari berbagai daerah nih. Ada nggak momen-momen yang berkesan bareng teman-teman dari berbagai daerah nih Kak Nabila? Jujur cukup banyak ya Kak, Oke. karena kita karantina 7 hari dan karena Heeh, kita dari bener-bener berbagai macam provinsi, mereka tuh bawa kebiasaan yang mungkin, oh ternyata kalau semisal orang heeh. anggaplah orang Maluku tuh kebiasaannya seperti ini loh, kayak gitu. Oh Oke. ternyata mereka pembawaannya, karakternya seperti ini dan itu menurut aku cukup menarik, bahkan kita belajar juga bahasa daerah kayak gitu Kak. Jadi kayak teman aku belajar, oh gimana sih Teh caranya bahasa Sunda atau gimana sih caranya bahasa-bahasa daerah yang lain dan itu sangat menarik banget sih waktu karantina kemarin. Oke, nah Kak Nabila sendiri apa nih yang menjadi perbedaan diri Kak Nabila kalau lihat ya dari sebelum mengikuti Duta Maritim sama setelah menjadi Duta Maritim Indonesia? Ada nggak bedanya nih Kak Nabila? Apa yang Kak Nabila rasakan? Kalau bedanya sendiri itu lebih ke merasa, apa ya, kita jadi kayak ada tanggung jawab gitu, Kak. Karena kan sekarang sudah sebagai seorang duta maritim, jadi kita harus bisanya menjadi representatif gitu ya bagi anak muda, khususnya yang concern di isu-isu maritim dan pesisir kayak gitu. Jadi lebih ke ngerasa, oh sekarang udah punya tanggung jawab dan kita sebagai apa ya, duta maritim ini harus mengemban tanggung jawab itu dengan baik gitu sih, Kak. Oke, Kak Nabila. Nah, tentunya nanti kita masih ngobrol seru bareng ya sama Kak Nabila nih teman Pro 2. Tapi mungkin kita jeda break dulu sejenak ya teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngobrol seru bareng Kak Nabila setelah yang satu ini. Ini baru enak. Bentar nih. Nih. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi Devi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen.
klik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok Buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? .2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Dialog Sepada spesial kita Indonesia. Dan tentunya bareng aku Randa dan masih ada Kak Nabila. Halo Kak Nabila. Halo Kak Randa. Oke, masih semangat ya Kak Nabila ya? Masih dong. Oke, harus ya. Nah Kak Nabila, dalam perjalanan menuju Duta Maritim nih, apakah ada momen ya yang bikin Kak Nabila tuh merasa bangga banget jadi bagian dari Indonesia yang kaya laut dan budaya nih? Ya ada banget Kak. Jadi kebetulan kemarin itu sempat kayak waktu kita audiensi anggaplah di DPD RI itu sempat disebutin tuh sama salah satu DPD wakil ketua DPD RI bahwa ternyata Kalimantan Utara tuh punya potensi laut yang sangat keren Kak. Jadi melihat potensinya, lokasinya juga yang strategis dan dia kebetulan dilewati oleh jalur layaran internasional. Jadi bisa dibilang potensi di Kalimantan Utara itu sangat tinggi. Jadi kita kemarin coba diskusi terkait dengan potensi mungkin apa ya bisa dibilang lautnya kita khususnya untuk jalur perdagangan itu tuh sangat bisa banget untuk kita eksplorasi lebih jauh dan ditambah lagi ternyata potensi untuk dasar laut kita potensi untuk kayak minyak kemudian potensi sumber daya lainnya itu di Kalimantan Utara tuh tinggi banget dan itu belum dieksplorasi Kak. Jadi kemarin itu kayak wow ternyata kita tuh punya potensi maritim sangat besar sekali di Kalimantan Utara dan menarik untuk kita bisa eksplor lebih lanjut. Mungkin itu PR ya buat anak-anak muda dan masyarakat di Kalimantan Utara untuk bisa memanfaatkan sumber daya laut kita dengan maksimal. Mungkin itu sih Kak. Oke, itu dia, ada banyak banget ya hal yang menjadi sumber daya laut di Kalimantan Utara ya Kak Nabila. Nah, karena butuh peran pemuda di sini ya Kak Nabila, sikap dan nilai moral yang seperti apa yang harus dimiliki pemuda untuk menjaga sumber daya laut budaya tadi ini Kak Nabila? Ya, itu juga menarik Kak, terkait dengan sikap apa sih yang diperlukan oleh pemuda. Kemarin juga waktu sempat diskusi sama Bapak Gubernur juga memberikan semacam pesan gitu kepada kita anak muda untuk sama-sama menjaga laut kita gitu Kak. Karena laut itu kan salah satu sumber penghidupan kita, masyarakat, kemudian nelayan dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai anak muda itu tugasnya untuk menjaga keberlangsungan itu. Mengingat ketika kita bisa menjaganya kan itu akan juga berdampak di masa depan gitu ya Kak. Jadi mungkin sikap yang paling penting adalah satu, apakah dan punya awareness yang lebih tinggi untuk menjaga laut kita. Dan kemudian yang kedua adalah kita juga sebagai anak muda tuh perlu untuk meningkatkan kreativitas kita gitu Kak. Jadi kreativitas seperti apa ya? Kreativitas untuk bisa melakukan pemanfaatan sumber daya itu secara
keberlanjutan gitu, secara sustainable. Jadi kita bagaimana membuat inovasi dan lain sebagainya sehingga kita ketika memanfaatkan sumber daya alam itu kita juga bisa menjaga keberlangsungannya di masa depan. Mungkin itu sih Kak ya. Oke, itu dia ya teman Pro 2. Kita harus peka dan awareness ya Kak Nabila ya. Dan juga nih menjadi duta maritim ya Kak Nabila, tentunya bukan hanya sekedar gelar ya kan. Nah, menurut Kak Nabila nih tanggung jawab apa yang paling besar setelah menyandang gelar sebagai duta maritim Indonesia? Untuk tanggung jawab yang paling besar sebagai duta maritim itu menjadi representatif sebagai seorang yang concern di bidang maritim itu sendiri sih Kak. Jadi dalam artian kita di sini sebagai duta maritim berarti kita harus bisa menjelaskan gitu. Kita harus bisa mengenalkan terkait dengan potensi maritim kita itu sendiri gitu. Jadi kita harus paham dulu kan sebelum kita bisa memperkenalkan ke orang lain. Jadi mungkin itu adalah salah satu tanggung jawab yang cukup besar yang diemban setelah menjadi duta maritim ini. Sama karena potensi duta maritim ini akan bekerja sama dengan kepala daerah seperti itu ya Kak ya. Mungkin kita juga salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana untuk bisa menjalin relasi itu kepada kepala daerah yang ada di daerah kita masing-masing. Karena harapannya ke depan bukan hanya sebagai duta maritim dari aspek Sindo, tapi kita duta maritim yang bekerja sama dengan kepala daerah untuk meningkatkan awareness masyarakat terkait dengan isu-isu maritim itu sendiri. Jadi mungkin di situ juga PR aku untuk gimana caranya untuk create connection dengan pemerintah-pemerintah daerah dan ataupun stakeholder daerah lainnya untuk bagaimana sih kita sama-sama memperkenalkan potensi laut kita itu sendiri sih Kak. Mungkin itu ya Kak. Oke, Kak Nabila, mungkin ini juga banyak dari teman Pro 2 yang nonton dan dengerin ini tuh rata-rata mahasiswa mungkin ya. Nah, gimana sih peran mereka di sini dalam langkah kecil aja nih Kak? Contohnya untuk bisa menunjukkan kepemimpinan sikap dalam bidang maritim. Ya, itu cukup menarik ya Kak. Kalau step kecil apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya terkait dengan leadership ya, itu bisa mulai dari diri kita sendiri Kak. Jadi sesederhana kita nggak buang sampah di laut gitu kan, sesederhana kita mungkin melakukan upaya-upaya yang menjaga laut kita dari hal-hal yang buruk seperti mungkin kita tahu ada kayak pengeboman dan lain sebagainya. Kita bisa mulai tingkatin awareness untuk orang-orang di sekitar kita. Kayak kita nggak boleh loh ngebom di laut, kita nggak boleh loh kayak mencari dengan anggaplah pukat harimau dan lain sebagainya. Itu juga udah salah satu step kecil yang sangat berguna banget buat laut kita. Dan kalau misal mau step yang lebih besar lagi, mungkin kita bisa mulai dengan menjadi inisiator Kak. Inisiator dalam artian apa? Dalam artian kita bisa sama-sama mengajak teman-teman kita, ayo kita buat semacam gerakan, entah itu bersih-bersih pantai Kak, atau itu gerakan untuk membuat workshop dan lain sebagainya untuk agar banyak orang di luar sana tuh yang paham kalau menjaga laut itu sepenting itu gitu. Itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan tuh dari anak muda untuk menjaga laut kita, untuk menjadi inisiator-inisiator di wilayah pesisir kayak gitu sih Kak. Dan mungkin kebetulan juga ya Kak, untuk saya saat ini juga ada semacam bersama dengan teman-teman yang ada di Jakarta itu buat sebuah komunitas yang disebut Green Genius. Jadi kita bikin aksi setiap bulannya untuk clean up di daerah-daerah taman-taman yang ada di Jakarta gitu. Dan menurut aku ternyata banyak banget orang yang tertarik untuk terlibat di dalamnya meskipun mereka para relawan itu nggak dibayar gitu ya. Dan banyak banget orang yang tertarik dan menurut aku hal-hal seperti ini tuh penting banget untuk bisa di-recreate gitu di daerah-daerah seperti di Kalimantan Utara. Mungkin dari teman-teman yang punya concern yang sama bisa tuh bikin inisiasi ataupun project-project yang mengajak banyak orang gitu ya untuk sama-sama ayo kita bikin gerakan membersihkan pantai mungkin ataupun membersihkan tempat-tempat lainnya atau membuat ya semacam workshop yang mungkin akan berguna buat masyarakat sekitar. Mungkin itu sih Kak ya. Baik, luar biasa ya teman Pro 2. Itu dia ya tadi langkah kecil sampai dengan inisiasinya dari Kak Nabila nih teman Pro 2. Mungkin kamu bisa coba contoh ya, mari kita jaga laut kita ya. Terutama kan kita di Tarakan nih, kita di pulau nih, kita dikelilingi perairan ya teman Pro 2. Nah Kak Nabila ini juga ada nih teman Pro 2 yang nanya nantinya bakal ada buka lagi nggak duta maritim tuh?
Seharusnya ada ya, Kak. Nanti Heeh. mungkin setiap tahun itu akan buka terus Oke. kemungkinan. Dan untuk bisa tahu informasinya, teman-teman bisa follow Duta Maritim Indonesia sama kawasan Aspek Sindo. Jadi nanti Oke. informasinya akan di-share di situ tuh. Nah, untuk tips sendiri Kak, mungkin apa yang harus disiapin untuk ajang Duta Maritim ini seperti apa Kak? Oke, untuk tips apa yang harus disiapkan, yang pertama mungkin teman-teman harus catch up terus dan harus apa ya, istilahnya ikutin setiap step by step-nya itu dengan sangat hati-hati dan kalau bisa itu dengan baik gitu, dengan matang lah bahasanya. Karena stepnya kemarin itu cukup panjang, Kak. Jadi kita mulai dari awal kita daftar, kemudian setelah itu nanti kita ada semacam seleksi apa ya kemarin itu, seleksi kayak kita harus bikin video kayak gitu, bikin video tentang apa sih potensi yang ada di daerah kita masing-masing, potensi Oke. laut. Heeh. Kemudian yang kedua kita harus kemarin tuh ada wawancara juga. Terus yang keempat tuh kita ada sesi yang kita semacam bikin bikin project sosial gitu. Jadi kita terlibat di proyek sosial atau bikin proyek sosial untuk bagian dari seleksinya itu sendiri. Terus selanjutnya kita juga disuruh bikin kayak kemarin itu apa ya Kak? Kita kayak bikin live bareng teman kelompok yang terpilih. Nah, itu juga kemarin dinilai tuh. Jadi kita mau ngangkat isu apa, kita mau bahas apa, kayak gitu. Dan mungkin jadi menurut aku teman-teman yang pertama banget yang harus dilakukan adalah ya persiapkan portofolio juga buat teman-teman ya. Jadi mungkin bisa mulai dengan bikin proyek-proyek sosial gitu kan, kemudian aktif juga terlibat di komunitas dan mungkin juga tips lainnya adalah aktif di sosial media. Karena itu juga yang sangat dinilai gitu Kak, dan kebetulan banget nih Kak, jujur Lutfa itu seorang konten kreator di TikTok, Oke, jadi heeh. ya, cukup apa ya, bisa dibilang banyak anak muda yang follow Lutfa gitu dan Heeh. mungkin kepo terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan gitu ya, bisa dibilang, Oke. wisata laut dan lain sebagainya. Jadi, itu penting banget teman-teman untuk building portofolio dulu pertama. Jadi ketika teman-teman punya apa ya, bisa dibilang punya, punya, platformnya teman-teman sendiri, mungkin itu akan memudahkan teman-teman untuk dipercaya menjadi seorang duta maritim itu sendiri sih. Mungkin itu Oke, ya, Kak. jadi jangan lupa personal branding juga ya Kak Nabila ya. Betul Nah, tadi juga Kak betul. Nabila katanya konten creator di TikTok kah, Kak? Iya. Oke, apa nih TikToknya Kak? Mungkin nanti teman-teman Pro 2 mau stalking, mau lihat nih penasaran. Oh, boleh boleh boleh. TikTok aku, sebenarnya nggak sama kayak nama aku sih, jadi Heeh. @akun ROTG. Akun Oke. ROTG disambung Nah, gitu. tuh teman Pro 2 boleh langsung di stalking kalau pengen lihat penasaran. Nah, Kak Iya, Nabila, boleh banget. heeh. Menurut Kak Nabila sendiri nih, potensi besar maritim di Kalimantan Utara, specifically-nya di Tarakan tuh apa sih menurut Kak Nabila? Oke, untuk potensi maritim yang ada di Tarakan itu menurut aku banyak banget ya, Kak, ya. Kalau kita lihat dari potensi, apa namanya, produk olahannya itu sendiri, kemarin sempat, diskusi dengan, pemerintah daerah bahwa kita tuh punya potensi rumput laut yang sangat besar ternyata, yang itu bisa kita manfaatkan karena salah satu yang terbesar juga gitu ya di Indonesia. Jadi menurut aku itu salah satu hal yang bisa kita apa namanya, gali lebih lanjut gitu, Kak. Belum lagi nanti kita punya beberapa potensi-potensi ikan gitu yang ternyata juga cukup besar di Kalimantan dan itu bisa juga dimanfaatkan untuk mungkin jadi produk olahan dan lain sebagainya. Jadi harapannya sih kita nggak jual sebagai produk ikan aja gitu, tapi kita bisa jual menjadi produk olahan, mungkin bisa sebagai apa ya, kerupuk lah atau produk-produk inovasi lainnya kayak gitu sih, Kak. Mhm. Mungkin itu yang kemarin aku sempet, notice lebih lanjut ya, sama mungkin kalau lebih, pro lagi tuh sumber daya dasar laut kita tuh juga sangat tinggi untuk sumber daya energi kita, gitu sih, Kak. Oke, nah Kak Nabila, tentunya ya sekarang nih bagaimana sih melakukan pendekatan sama para Gen Z ya, itu tuh biar peduli nih sama isu laut dan maritim, itu gimana tuh Kak Nabila? Wah, itu sangat menarik dan challenging Heeh. banget tuh, Kak. Iya. Karena mungkin apalagi melihat case, atau isunya saat ini tuh
banyak gitu ya anak muda tuh yang nggak tertarik untuk jadi seorang nelayan gitu kan. Mungkin Benar, melihat cerminan dari mungkin nelayan bisa dibilang pendapatannya nggak besar gitu orang tuanya dan lain sebagainya, sehingga mereka banyak banget anak muda tuh yang tidak tertarik untuk menjadi seorang nelayan ataupun orang-orang yang terlibat banyak di laut gitu. Jadi mungkin pendekatannya cukup sulit ya Kak. Bagaimana kita bisa memperkenalkan bahwa laut itu suatu hal yang keren loh. Laut itu bukan lagi kayak mungkin satu hal yang dipandang remeh gitu. Jadi mungkin pendekatannya cukup cukup sulit, dan satu hal yang bisa aku capture, banyak banget anak muda tuh sekarang yang anak Gen Z ya, tertarik untuk oh aku pengen jadi apa namanya? Suka banget healing kayak gitu. Jadi pendekatan yang malah bisa masuk ke Gen Z sekarang itu adalah gimana untuk bisa aktif di pariwisatanya gitu. Jadi bagaimana untuk bisa nge-branding nih laut kita menjadi satu apa ya, satu kawasan wisata yang menarik. Banyak banget juga anak muda yang mungkin terlibat menjadi operator ataupun menjadi bisa dibilang agen travel gitu ya Kak. Jadi menurut aku itu bisa banget untuk teman-teman explore nih deh. Karena ya itu satu lagi, laut itu bukan suatu hal yang dipandang sebelah mata. Kita tuh punya potensi laut yang besar banget, dan PR kita sebagai Gen Z itu untuk bisa memanfaatkan potensi-potensi itu. Gitu sih Kak. Oke, bener banget ya Kak Nabila ya. Apalagi memang kalau Gen Z kayaknya diiming-imingkan healing, kayaknya senang nih. Jadi mungkin bisa kegiatannya mungkin sambil healing di pantai atau ke pulau mana gitu ya Kak Nabila ya. Iya, Nah, betul banget. nah Kak Nabila, dari semua pengalaman Kak Nabila ya, apa yang paling bangga nih, membanggakan untuk momen di selama terjun di maritim ini untuk Kak Nabila sendiri? Oke, terkait dengan ini general Iya, pengalaman general aku aja. gitu ya Kak ya. Pengalaman Jadi Kak Nabila. kebetulan Lutfa ini kan juga mendalami isu maritim karena pekerjaan gitu ya awalnya. Mhm. Tapi ternyata setelah apa namanya, terjun lebih dalam, banyak banget Kak opportunity yang Lutfa dapatin karena Lutfa concern di isu maritim ini, dan salah satunya juga ada isu plastik dan lain sebagainya yang Lutfa kerjakan saat ini. Nah, kemarin itu selain Lutfa juga terpilih menjadi duta maritim ini, Lutfa juga Mhm. dapat kesempatan untuk belajar di Amerika Kak. Dan Wow, itu luar biasa. ya, dan itu belajar apa namanya, nama programnya itu Wesley Young Leaders apa Southeast Asia. Jadi kita belajar terkait dengan isu maritim, isu lingkungan, dan itu penempatannya di universitas di Hawaii. Gitu. Jadi Lutfa dapat kesempatan itu dan nanti akan berangkat di September kayak gitu. Kemarin juga sempat dapat pengalaman untuk belajar langsung di Hong Kong Kak. Jadi itu kayak kita belajar terkait dengan isu lingkungan juga, dan itu gratis gitu, dibayarin namanya programnya dari Temasek Foundation. Jadi Lutfa tuh sangat jadi apa ya, ternyata kita yang berusaha untuk memberikan manfaat di luar sana, ketika kita benar-benar memberikannya 100%, ternyata kita tuh juga akan dapat hal-hal baik lainnya di kemudian hari gitu loh Kak. Jadi itu sih yang Lutfa nggak expect, kalau ternyata dari concern Lutfa di isu maritim ini akan membawa Lutfa ke pengalaman-pengalaman yang lebih apa ya, lebih menarik lagi di depan sana kayak gitu sih Kak. Wah, luar biasa ya Kak Nabila ya. Akhirnya bikin banyak opportunity sampai ke luar negeri ya Kak Nabila ya. Keren banget. Itu dia teman Pro 2, dan tentunya kita masih bakal ngobrol seru bareng Kak Nabila ya. Tapi kita jeda break lagi sejenak, jangan kemana-mana, tetap di 107 FM Tarakan. Dan setelah yang satu ini. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. satu Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. ...107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi di Dialog Sepada Kita Indonesia. Dan tentunya masih bareng aku Randa dan juga ada Kak Nabila. Oke. Halo Kak Nabila. Nah Kak Nabila, kalau tadi kita udah ngobrol seru-seruan bareng ya, dan kayaknya agak berat gitu, tapi mungkin sekarang kayaknya kita agak lebih santai aja nih Kak Nabila. Mungkin aku penasaran aja, pengen tanya ya Kak Nabila. Kak Nabila sendiri kalau liburan nih ya, itu lebih milih explore pulau kah, ke pantai kah, atau mungkin keluar kota atau keluar negeri untuk belajar tentang maritim nih? Ya, untuk kalau liburan sendiri ya Kak, kalau Lutfa sendiri preferensinya malah suka laut-laut dan pantai-pantai di Indonesia lagi Kak. Oke. Iya, karena bagus banget, kayak sejauh ini belum ada tuh negara yang mungkin yang Lutfa kunjungi yang mungkin pantainya lebih bagus dari pantai di Indonesia nih. Oke, di mana nih salah satunya Kak, contohnya? Lutfa kemarin sempat kayak explore banyak di Derawan ya Kak ya. Derawan?
tahu itu ternyata bagus banget dan Iya. potensi Oke, luar potensi kayak biasa. binatang-binatangnya di situ kayak keren-keren, ketemu kemarin Heeh. ketemu lumba-lumba, ketemu hiu paus, ketemu penyu, dan ketemu apa ya, mata. Jadi benar-benar Heeh. semua hewan-hewan laut itu ketemu semua, jadi seneng banget. Iya, luar biasa ya Kak Iya. Nabila ya. Nah, kalau Mhm. dari makanan laut favoritnya Kak Nabila nih ada nggak? Kalau makanan laut aku suka banget sama kepiting, Kak. Aku Kepiting. lupa ada salah satu restoran di Tarakan ya, yang Oke. dia tuh menyajikan kepiting bakaunya tuh bener-bener enak banget pakai saus, apa ya namanya, saus saus Apa, saus Padang atau Padang? saus Heeh. kayaknya saus Padang ya kalau nggak Iya, salah. heeh. Dan itu bener-bener enak banget, Kak. Jadi aku jadi keinget lagi nih. Oh, Nah, Kak Nabila, kalau misalnya kira-kira laut bisa ngomong nih ya, apa yang bakal laut sampaikan buat manusia nih kira-kira? Kalau laut bisa ngomong, mungkin mereka akan bilang kayak, Mhm. "Tolong jaga aku rumah bagi banyak biota laut Oh, iya. lainnya." Mungkin itu kali ya. Oke, bener banget itu dia ya, jaga laut kita ya teman Pro 2. Mhm. Dan Kak Nabila, setelah jadi juara 2 nih, apa langkah atau mimpi berikutnya? Ada rencana proyek terkait maritim nggak ke depannya? Untuk langkah ke depannya sih, ini aku masih, apa ya, sama teman aku juga masih coba memikirkan ke depannya kita akan bikin project apa gitu ya, Kak, ya. Tapi mungkin ke depannya ya kita bisa, aktif untuk menyuarakan isu-isu kelautan ini sih. Bisa bisa melalui workshop, bisa melalui, apa namanya, kegiatan-kegiatan podcast lainnya gitu yang akan diselenggarakan di aspek Sindo itu sih, Kak, mungkin ya. Oke, nah terakhir Kak Nabila, apa pesan nih buat anak muda Kalimantan Utara ya, biar berani untuk ngejar mimpi mereka sebenarnya nggak cuma di dunia maritim ya, itu gimana Kak Nabila? Oh iya ini sangat penting banget nih Kak, aku berharap ini nanti Heeh, didengar sama teman-teman yang ada di Kalimantan Utara, terutama oke. teman-teman yang mungkin di daerah 3T ya, karena kebetulan aku dulu tinggalnya di Sebatik Kak, cukup Oh, di lama. Sebatik, oke, heeh. Iya, dan ternyata dari aku tinggal di Sebatik itu malah dapat opportunity yang banyak banget, Kak. Mhm. Mulai itu dari beasiswa dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika kita tinggal di 3T itu banyak sekali program-program yang memang dikhususkan untuk anak-anak 3T. Seperti contohnya waktu kemarin aku kuliah, Kak, itu dapat beasiswa dari Tanoto Foundation dan beasiswa itu hanya dikhususkan untuk anak-anak yang tinggal di 3T. Which is waktu itu KTP aku masih di Sebatik ya, Kak. Jadi kemarin itu dapat dapat opportunity untuk beasiswa full dari awal sampai lulus dan itu kita dikasih kayak tuition fee per bulannya. Jadi kita kuliah dibayar gitu biasanya. Jadi menurut aku tuh opportunity-opportunity kayak gitu tuh nggak boleh banget dilewatin sama kita anak-anak yang tinggal di daerah kayak gitu. Jadi cuma yang perlu kita apa ya, kita modalkan di awal adalah bagaimana kita bisa men-challenge diri kita untuk keluar dari zona nyaman itu, Kak. Jadi kita keluar dari zona nyaman, teman-teman kalau bisa di sini ambillah opportunity-opportunity untuk bisa kuliah mungkin di luar Kalimantan karena potensi untuk teman-teman bisa keterima di universitas-universitas di luar itu juga tinggi karena mereka kayak ada semacam kuotanya gitu kan, Kak. Untuk memang dikhususkan di anak daerah. Jadi bagaimana teman-teman itu berani untuk melangkah lebih apa ya, melangkah keluar dari zona nyaman teman-teman dan yaitu coba aktif untuk cari-cari informasi di luar sana karena aku yakin banget ketika teman-teman itu apa ya istilahnya, teman-teman itu punya tekad yang kuat, pasti akan terjadi deh hal yang teman-teman harapkan itu atau mimpi teman-teman itu akan terwujud. Oke, jadi nggak ada alasan lagi ya Kak Nabila buat anak daerah nih tertinggal sama yang di kota-kota besar. Ternyata udah banyak banget peluang ya, tinggal cari gitu ya Kak Nabila ya. Apalagi Betul, udah betul. teknologi canggih banget, informasi banyak didapat dari mana-mana ya Kak Nabila. Mhm. Iya, itu dia teman Pro 2 ya obrolan seru kita bareng Kak Nabila dan aku juga mau say thank you nih buat Kak Nabila yang udah sharing-sharing bareng kita di Spada Dialog kali ini ya. Thank you Kak Nabila. Iya, terima kasih banyak juga Oke. Kak atas kesempatannya. Iya, jangan bosan-bosan ya. Nanti mungkin Siap diundang siap lagi siap. nih dan kita ngobrol Boleh seru-seruan banget. lagi.
Dan thank you juga buat teman Pro2 yang udah stay tune dengerin kita di 107 FM ya, ataupun melalui aplikasi RRI Digital. So itu dia dialog Spada spesial kita Indonesia pada pagi hari ini. Tentunya banyak banget insight yang bisa kita dapat dan belajar dari Kak Nabila ya. Dan tentunya itu dia, kita ketemu lagi di next dialog Spada kita Indonesia berikutnya. So aku Randa pamit, see you dan sampai jumpa lagi. See you. Spada. Selamat pagi teman Pro2. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.